Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Rizka Zahira dengan NIM 19223183 dari kelas Gizi 5A. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas review artikel mata kuliah survei konsumsi pangan teori mengenai minimum dietary diversity for women of reproductive age (MDDW), data collection, validity of the list based and open recall methods as compared to weight food record. Berikut adalah judul, lalu artikel tahun tahun keluarnya artikel tersebut, penulis, dan saya sebagai reviewernya serta link untuk mendownload artikel tersebut. Penilaian konsumsi pangan merupakan aspek penting dalam epidemiologi gizi, terutama untuk menilai kecukupan zat gizi mikro dan kualitas pola makan. Weight Food Record atau WFR sering dianggap sebagai metode referensi karena mampu memberikan data kualitatif yang detail mengenai makanan yang dikonsumsi. Namun metode ini dinilai memerlukan waktu, biaya, serta tenaga enumerator yang terlatih. Studi yang direview ini bertujuan membandingkan validitas metode WFR dengan metode proksi non-kuantitatif, list-based recall, dan open recall dalam mengukur indikator minimum dietary diversity for women (MDW) di 3 negara, yaitu di Kamboja, Ethiopia, dan Zambia. Nah, berikut adalah metodenya, yaitu WFR dilakukan dengan cara menimbang semua makanan dan minuman yang dikonsumsi responden selama 24 jam menggunakan timbangan digital dengan ketelitian kurang lebih 1 gram. Enumerator hadir sepanjang hari untuk mencatat dan menimbang, termasuk bila responden makan di luar rumah. Resep masakan campuran juga ditimbang agar dapat dihitung berat setiap bahan makanan yang dikonsumsi. Lalu data dari WFR kemudian dikategorikan ke dalam 10 kelompok dengan 10 kelompok pangan MDDW. Sebagai pembanding, responden juga diwawancarai dengan metode list-based recall dan open recall sehari setelah pelaksanaan WFR. Berikut adalah hasil utama dari pembahasan artikel eh, ini, yaitu prevalensi MDDW berdasarkan WFR lebih rendah 30% dibandingkan hasil list-based 46% dan open recall yang 40%, menunjukkan adanya kecenderungan over-reporting pada metode proxy. Lalu tingkat kesepakatan antara WFR dan metode recall termasuk moderat dengan nilai kappa 0,51 sampai 0,57. Beberapa kelompok pangan yang paling sering salah dilaporkan, type 1 and type 2 errors, meliputi kacang-kacangan, sayuran hijau gelap, buah atau sayur kaya vitamin A, serta buah lainnya. Lalu, nilai ACC, intra-class correlation coefficient antara WFR dan metode recall berada pada rentang 0,5 sampai dengan 0,55, menunjukkan konsistensi yang sedang. Temuan dalam artikel ini ditemukan terhadap kelebihan dan kelemahan dari metode WFR. Temuan ini memperkuat posisi WFR sebagai metode referensi yang mampu menangkap keragaman diet dengan lebih akurat, yaitu dengan kelebihan menghasilkan data kualitatif yang presisi, memungkinkan analisis lebih lanjut mengenai asupan zat gizi mikro. Eh, Namun untuk kelemahannya adalah keterbatasannya terletak pada beban responden yang sangat tinggi, kebutuhan enumerator terlatih, serta biaya yang mahal, sehingga sulit ditetapkan dalam survei berskala besar di negara berpendapatan rendah hingga menengah. Dengan demikian, WFR tetap direkomendasikan sebagai gold standard dalam studi validasi metode konsumsi pangan, meskipun dalam praktik program gizi, metode recall lebih sering digunakan karena pertimbangan efisiensi. Kesimpulan dari review artikel ini merupakan WFR adalah metode yang valid dan reliable untuk menilai konsumsi pangan individu, khususnya dalam konteks penelitian validasi indikator MDDW. Namun keterbatasannya membuat metode ini kurang praktis untuk survei lapangan skala besar. Oleh karena itu, kombinasi penggunaan WFR untuk tujuan validasi dan metode recall untuk survei rutin dapat menjadi strategi yang tepat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.